itu tempat studio recordingnya Pangeran tuh. Sekarang lo bisa buktiin sendiri, lo lihat Naomi tuh beneran mau ajak Pangeran recording atau cuma modus doang? Gimana ya Mel? Beneran nih gue harus masuk ke sana. Ya soalnya kan kalau emang Pangeran beneran cuma rekaman doang gimana? Yang ada gue malu. Nanti Pangeran mikirnya gue pacar posesif lagi. Enggak ah, mendingan kita pergi aja ya Mel ya. Put, lo tuh harus berpikir secara logika ya. Kalau misalnya emang pengen rekaman Dead Flowers, ya kenapa nggak bareng-bareng aja langsung? Kenapa cuma berduaan gitu? Semua yang Mel bilang sebenarnya masuk akal sih. Emang aneh kalau Pangeran take vokal sendirian. Tapi kalau gue nekat masuk ke dalam, apa itu tindakan yang benar? Kalau ternyata dugaan gue tentang mereka salah, gue kan gak cuma bakal malu, tapi Pangeran pasti juga bakalan bete karena ngerasa gue gak percaya sama dia. Put, kalau bengong aja sih. You should do something before it's too late. Ayo, sana. Break dulu ya, Mas. Oke, thank you. Ran, minum dulu ya. Makasih Nom. Gue bisa minum sendiri kok. Gue bisa minum sendiri. Thank you, Nom. Makasih. Sama-sama, Ran. Sana buruan. Buruan cek. Iya. Iya. Selamat sore Mbak. Ada yang bisa dibantu? Iya Pak, saya mau masuk ke dalam, mau cari Pangeran, soalnya dia rekaman di sini. Nanti kalau ada perempuan, rambutnya panjang, kulitnya putih, umurnya ya sekitar 20 tahunan, dan nanyain saya sama Pangeran, bilang aja saya ada di dalam. Tapi dilarang masuk ya. Kenapa dilarang masuk Mbak? Bapak bilang aja, itu adalah peraturan di studio ini. Maaf Mbak, Mbak dilarang masuk. Loh, kenapa? Loh Pak, ini kan studio tempat umum. Dan lagian pacar saya lagi rekaman di sini, masa saya nggak boleh masuk? Maaf Mbak, kebetulan sudah peraturannya. Dan lagi pula studio ini sedang di booking untuk acara private. Jadi mohon maaf, Mbak nggak boleh masuk. Di booking private? Hah? Gue jadi makin curiga. Kayaknya Mel bener deh. Gue emang harus masuk ke dalam buat mastiin apa yang mereka lakuin. Saya harus masuk, Pak. Mbak, maaf, nggak bisa ya Mbak. Kan sudah peraturannya, Mbak itu nggak boleh masuk. Tapi kan Pangeran itu pacar saya, Pak. Masa saya nggak boleh temuin pacar saya di dalam? Aneh banget. Ya habis gimana Mbak? Saya hanya menjalankan tugas saja. Ya nggak bisa, saya harus masuk. Pak, ayo kejar Pak. Hei, tunggu! Kalau bener itu Putri, it's show time.
Ternyata bener Putri yang datang ke sini. Pasti dia kemakan hasutannya Mel. Thanks lo Mel. Tanpa sadar lo udah bantuin gue buat pisahin Putri sama pangeran. Gue sengaja suruh security buat larang Putri masuk, biar Putri makin curiga sama gue dan pangeran. Terus, dia nekat masuk sampai sekarang. Sebaiknya kita berpencar. Saya ke sana, kamu ke sana. Lo dan Mel udah kena jebakan Batman gue. Congrats, Put. Halo Ran. Lo boleh break sebentar ya? Ada yang harus gue omongin sama lo. Iya, soal not vokal tadi. Oke. Kalau gitu gue ke situ ya. Sebaiknya kita berpencar. Saya ke sana, kamu ke sana. Ya. Yang mana ya ruang recordingnya? Mana ya? Mana ya? Tapi ternyata mereka nggak di sini. Terus di ruangan mana dong? Gue harus cari lagi. Cari siapa ya? Saya cari Pangeran. Dia lagi rekaman di sini di studio. Oh, Pangeran. Itu dia lagi istirahat di studio 2. Di sebelah mana ya Pak studio 2-nya? Kamu masuk ke dalam. Nah, di situ dia. Makasih ya. Iya. Mas, lihat perempuan rambut panjang nggak bawa tas? Oh, itu barusan ke dalam. Makasih Mas ya. Iya. Katanya tadi studio 2. Berarti ini dong. Tapi gue masuk nggak ya ke dalam? Gue deg-degan banget, gue nggak pernah kayak gini sebelumnya. Gimana kalau di dalam ternyata Pangeran ngapa-ngapain sama Naomi? Atau yang Mel bilang selama ini benar? Aduh, enggak. Gue harus percaya sama pacar gue sendiri. Gak usah deh. Ada kecoa! Nah, ternyata kamu di sini ya. Ayo keluar. Ayo. Keluar. Ayo, keluar.
gak nyangka kamu bisa bohongin aku, Pangeran. Kamu bilang selama ini kamu gak ada apa-apa sama Naomi. Ternyata semuanya bohong. Ngapain kamu di sini? Kan saya udah bilang, kamu tuh dilarang masuk. Tapi kamu nekat. Udah, ayo keluar. Ayo. Aduh, Pak, iya saya ngerti. Ayo. Apa sih? Lepasin nggak? Bapak jangan sembarangan sentuh pacar saya. Tapi kan itu, Pak, penyusup. Penyusup dari mana? Bapak lihat dong. Dia ini pacar saya. Pergi deh. Perfect. Nggak, stop. Kamu nggak usah pegang aku. Masih kamu tega banget bohongin aku? Bohongin kamu ngomong apa sih? Iya, kamu bohongin aku. Kamu bahkan fitnah Mel yang enggak-enggak. Aku bodoh banget tau nggak, aku percaya sama kamu sama Naomi. Putri Usus Goreng, kamu tenang dulu ya. Kamu dengerin dulu penjelasan aku. Ini semua tuh nggak yang kayak kamu pikir ya. Ini semua tuh salah paham. Aku sama Naomi nggak ada apa-apa kok. Put, gue bisa jelasin kok. Gue sama Pangeran gak ada hubungan apa-apa. Tadi lo cuma salah paham doang. Udah deh, Nom. Lo nggak usah ikut campur, ini urusan gue sama Pangeran. Putri Usus Goreng, kamu jangan marah-marah dulu dong. Kamu dengerin dulu penjelasan aku ya. Penjelasan apa lagi sih? Orang aku lihat semuanya sendiri kok. Iya, tapi ini semua tuh nggak yang kayak kamu lihat. Beneran deh, percaya sama aku deh. Aku berani sumpah kalau nggak ada apa-apa antara aku sama Naomi. Ini semua tuh cuma salah paham, Putri Usus Goreng. Salah paham gimana? Kamu udah 2 kali bohongin aku hari ini. 2 kali gimana aku bohongin kamu? Kamu jelas-jelas bohongin aku kok. Dan aku lihat sendiri apa yang terjadi tadi di dalam. Apa yang kamu lihat? Orang nggak ada apa-apa yang terjadi kok di dalam. Kamu lihat sendiri, Pangeran. Kamu nggak bisa bohongin aku lagi. Tapi Dan lain kali kalau kamu mau selingkuh, yang pinter dikit dong supaya nggak ketahuan. Aku kecewa tau nggak sama kamu. kamu ngomong apa sih? Putri Usus Goreng. Putri! Perfect. Putri kayaknya udah gak percaya lagi sama Pangeran. Bahkan dia sama sekali gak mau dengerin gue. Mel, dasar bodoh. Lo kira gue gak tahu apa lo ada di situ? Lihat aja. Gue bakal jadiin lo kambing hitam sebagai pemicu keributan di antara Putri dan Pangeran. Gue itu terlalu pintar buat jadi lawan lo, Mel. Oh my god, gue seneng banget. Tadi gue lihat Putri sama Pangeran lagi ribut gitu, berantem. Gue yakin banget si Putri pasti habis ngegepin Pangeran lagi ngapa-ngapain sama si Naomi. Lihat aja, Nom. Gue nggak bakal kasih lo kesempatan untuk deket-deket sama Pangeran lagi karena Putri udah benci sama lo pastinya. Kenapa diam? Takut pembicaraan kamu direkam di sini. Kamu tuh ngomong apa sih, Lydia? Aku nggak ngerti yang kamu omongin. Kamu jangan belaga innocent ya. Aku makin gak paham kamu bicara apa. Polisi tiba-tiba datang ke kantor. Dia minta keterangan sama aku. Aku gak tahu. Aku bilang memang aku gak tahu sedang dalam kasus apa yang kamu alami sekarang ini. Lalu kamu pikir dengan kamu belaga gak tahu apa-apa begini, kamu bisa lolos? Ini cuma hitungan waktu. Cepat atau lambat, kamu pasti terungkap. Lydia, aku makin gak paham omongan kamu. Kamu tenang aja. Selama kamu dalam masa pendidikan, biar aku yang urus kantor.
Aku yang handle semua. Gimana dengan perbuatan kita di masa lalu, Lex? Sanggup kamu handle? Sanggup? Sepertinya udah nggak ada lagi yang perlu kita bicarakan di sini. Aku pergi dulu. Kamu nggak akan bisa lari begitu aja, Lex. Kalau aku di penjara, aku pastiin kamu juga akan ikut mendekam di penjara. Pak Alex, bagaimana? Apa Bapak sudah bicara dengan Ibu Lydia? Sudah, Pak. Lalu, apakah Bapak bisa melanjutkan memberikan keterangan pada kami? Saya harus kembali ke kantor sekarang. Karena seharian ini sudah banyak pekerjaan yang saya tinggal. Baik kalau begitu. Nanti kalau Bapak butuh keterangan saya lagi, saya akan datang lagi didampingi dengan pengacara saya. Kalau gitu, saya permisi dulu, Pak. Mari. Om Alex. Saya harus bicara dengan Om Alex. Tunggu, Om. Kenapa tadi Mama minta Om Alex bicara empat mata? Apa Om Alex ada hubungannya dengan kasus yang menimpa Mama saya? Kenapa kamu tiba-tiba bisa nanya seperti itu sama saya? Tolong jawab saya, Om. Apa Om Alex terlibat kasus yang menimpa Mama saya? Kamu jangan sembarangan kalau nuduh orang ya. Bukannya Om Alex sama Mama rekan kerja dari lama. Bahkan sebelum saya lahir, kalian berdua udah kenal. Saya yakin Om Alex pasti tahu peristiwa di masa lalu. Makanya Mama nyuruh Om Alex bicara empat mata. Aduh. Aduh, berat ah. Ji. Darah rendahnya kayaknya kambuh nih, aduh lemes banget. Iya, tapi berat. By the way, gue udah bikinin Dead Flowers channel YouTube sendiri. Dan subscribers ya udah banyak banget. Jadi ini bagus banget nih untuk modal awal kita ngepromoin album Dead Flowers. Emang gak salah deh Baby Kriwil jadi manajer Dead Flowers. Karena menurut gue lu emang orang yang tepat. Karena strategi promosi lu tuh keren banget. Nanti juga gue bakal diskusi sih sama Naomi. Siapa tahu kan dia itu ada kenalan orang kreatif. Kan lumayan kalau misalkan bisa masuk ke acara TV swasta gitu. Wah, itu sih keren banget, Din. Gue setuju. Hah, apalagi nih kalau sampai nama Dead Flowers ini dikenal sampai seluruh negeri ini, iya kan? Wah, asli itu pasti kayak mimpi banget, ya nggak sih? Ya nggak apa-apa Kalita, kita tuh harus bermimpi yang besar. Asal mimpinya itu nggak dibiarin jadi mimpi doang. Harus dibangunin, dijadiin suatu hal yang bermanfaat. Setuju banget gue, seru. Dead Flower kok kita ngeliatin dari jauh. Ya ampun ganteng banget. Iya bener ya, dari tadi mau minta foto tapi ragu. Tapi sayangnya gak ada Pangeran sama Rizky. Sayang banget gak sih? Gue ngefans banget sama dia.
Gak apa-apa, Pangeran sama Rizky-nya lagi ada urusan. Kan ada Atta sama Gio nih. Kalau mau foto gak apa-apa banget. Boleh. Sini. Mana handphone sini? Selfie. Sini, foto. Mau foto? Deketan. Oke. Sini. Ayo, rame-rame ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang berdua. Oke. Yang deket, Ji. Nah. Selfie juga boleh kalau barangkali ada yang mau selfie. Iya, foto itu ya. Lagi dong, Ji. Yang nah. Sini. Oke. Lagi sekali lagi. Foto yang bagus ya. Oh, bagus banget ini. Makasih ya. Tuh, lagi. Tahan Citra, tahan. Jangan sampai lo keceplosan teriak kayak di kafe kenangan saat itu. Makasih ya. Tuh, Boleh. Nah. Cheers. Boleh. Itu si Citra. Oh. Atta, nggak fans dia, sama-sama ganjunnya. Si Citra manyun. Gak boleh geledek gitu ah. Cuek banget sih si Dinda, lihat Gio akrab sama fansnya. Fotonya bagus banget ya kak. Bagus. Tapi sayang Rizky nggak ada. Gue ngefans banget sama dia, abis dia cool banget loh kak. Apa gue coba telepon Rizky lagi aja ya? Ji, gue telepon Rizky bentar ya. Oh ya udah, jangan lama-lama ya. Halo Riz, Rizky gila lo kemana aja? Iya, Din, sorry. Gue ada urusan mendesak. Ya ada urusan sih ada urusan Riz, tapi setidaknya kabarin gue dong, jadi gue gak nyariin lo terus. Iya, gue ngerti. Gue minta maaf. Ya udah, sekarang lo di mana? Udah baca semua WA gue kan? Dead Flowers bentar lagi rekaman, Riz. Iya, gue udah baca, Din. Tapi kayaknya gue mau cabut deh. Cabut? Cabut gimana maksud lo? Gue pengen keluar dari Dead Flowers. Hah? Keluar? Enggak Riz, gak ada. Lo gak boleh keluar di saat Dead Flowers mau ngerintis karirnya. Gak bisa. Tapi gue lagi ada masalah, Din. Dan gue mau fokus sama masalah gue. Iya Riz, gue ngerti. Gue juga turut prihatin sama masalah apapun yang lo hadapin sekarang. Tapi please banget Riz, gue cuma minta waktu lo sebentar doang buat manggung sama rekaman. Lo, Pangeran, Atta, Gio udah komit buat ngeband bareng Dead Flowers, Riz. Gue pikir-pikir dulu ya. Ya udah tapi jangan lama-lama mikirnya. Hari ini Pangeran tuh lagi rekaman. Next schedule itu biar lo, Atta, sama Gio yang masuk buat rekaman instrumennya. Iya. Sekali lagi sorry ya. Gue matiin dulu teleponnya. Bye. Putri Usus Goreng, tunggu. Sayang, kamu dengerin aku dulu ya. Jangan kayak gitu dong, jangan. Ya udah Putri Usus Goreng, kamu jangan salah paham. Kamu tuh udah bohongin aku. Lo pikir aku bodoh apa? Aku nggak ada bohongin kamu sayang, orang aku nggak ngapa-ngapain sama Naomi kok. Kamu dengerin penjelasan aku ya. Yang kamu lihat tuh nggak seperti yang kenyataannya. Maksud kamu apa sih? Kamu jelas-jelas bohongin aku dan jelas-jelas aku udah lihat semuanya tadi. Yang kamu lihat tuh nggak seperti kenyataannya Putri Usus Goreng. Percaya deh sama aku, kita tuh nggak ngapa-ngapain. Ya kamu jangan kayak gini deh ya, dengerin dulu penjelasan aku, oke? Pangeran, kamu tuh udah hianatin aku. Kamu bohongin aku. Aku nggak bohongin kamu beneran kok, nggak terjadi apa-apa. Ya, ngapain sih kamu ngeles lagi? Masa iya aku harus jelasin semuanya? Aku harus jelasin yang aku lihat. Aku harus bilang ke kamu kalau kamu tadi pelukan sama Naomi. Iya tapi pelukan itu kan nggak sengaja Putri Usus Goreng. Tuh kan? Bener kan kamu pelukan sama dia? Iya oke, tadi pelukan, cuman nggak bukan pelukan yang ya udah Putri Usus Goreng, intinya kamu jangan salah paham dulu ya, please kamu jangan kayak gitu. Ya, aku lihat kamu ciuman juga sama Naomi. Ciuman? Siapa juga yang cium? Apa? Kamu mau ngeles lagi dari aku? Kok ngeles, emang beneran gak ciuman kok? Udah deh, gak usah bohongin aku. Orang aku lihat sendiri kok. Yang jelas aku kecewa sama kamu karena kamu udah bohongin aku. Dan aku gak nyangka kamu tega. Kamu tega jahatin aku kayak gitu. Ya ampun, siapa sih yang jahatin? Tunggu. Putri Usus Goreng, tunggu dulu, dengerin dulu. Putri Usus Goreng, sayang.
Hai Pupa Lovers, maaf ya besok malam Putri untuk Pangeran tidak tayang. Eits, tapi tenang aja. Kita akan tayang kembali pada hari Minggu 18 Oktober, jam berapa Ji? Jam 19.45 waktu Indonesia bagian Barat. hanya di RCTI. Oke. Dadah.